Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Amamesce dalam RSM pada hari puasa yang ke-16 ini. Semoga Anda tetap semangat dalam berpuasa, berpantang, dan juga dalam doa dan beramal kasih yang kiranya mengantar kita untuk semakin dekat dengan Tuhan, terutama di masa Prapaskah ini, untuk kembali bersatu dan bertobat kepada Tuhan. Saudara, tentu pada hari ini kita akan merenungkan tema anak yang hilang. Tentunya ini satu teks favorit bagi kita sekalian, perumpamaan tentang anak yang hilang, di mana anak yang hilang digambarkan ia pergi ke negeri yang jauh setelah dia meminta warisannya, lalu mendapatkan warisan dari ayahnya. Lalu anak yang bungsu ini pergi ke negeri yang jauh, dan di sana ia berfoya-foya memboroskan harta bendanya hingga saatnya dia tidak memiliki apa-apa lagi, dan dia menyadari keadaannya. Lalu dia kembali kepada bapaknya, tetapi bukan sebagai seorang anak, melainkan menyadari keadaannya untuk kembali sebagai seorang pekerja atau upahan di rumah bapaknya sendiri. Tentu ini satu perumpamaan yang menarik untuk kita sekalian, yang melukiskan tentang hidup yang terpisah dari Allah. Allah tentunya tidak akan menghendaki hal demikian, tetapi dia senantiasa menunggu anak-anaknya untuk kembali kepadanya, dan dia dengan tangan terbuka menyambut anak-anaknya yang hilang, yang sadar dan kembali bertobat. Gambaran semacam ini dengan perumpamaan tentang anak yang hilang ini mengajarkan kepada kita bahwa hidup di dalam dosa dan mementingkan diri sendiri dalam pengertiannya yang terdalam adalah pemisahan dari kasih Allah, pemisahan dari persekutuan dengan Allah, dan pemisahan dari kekuasaan Allah. Oleh karena itu, orang yang berdosa, yang mundur dari iman, adalah seperti anak yang hilang itu, yang memburu kesenangan dosa, yang berfoya-foya memboroskan karunia-karunia Allah, yang juga secara rohani ia terpisah dan jauh dari Tuhan. Dan hal ini menghasilkan kekecewaan. Hal ini menghasilkan ketidaktenangan, jiwa yang tidak tenang, jiwa yang selalu merasa tidak damai, yang kadangkala juga merasa diri memalukan, yang kadangkala juga merasa kehilangan kebenaran yang sejati. Dan kebenaran ini hanya ditemukan di dalam Allah. Ketika seorang berdosa yang menyadari keadaannya, lalu kemudian menyesalinya dan bertobat kembali kepada Allah, disinilah letak hidup yang baru. Disinilah letak pemulihan atas kehilangan, pemulihan atas pemborosan karunia-karunia rahmat, pemulihan atas persekutuan, pemulihan atas kasih kepada Allah. Apa artinya kita menyatakan diri kasih kepada Allah apabila kita masih tetap bersikeras untuk hidup di dalam keadaan berdosa? Dan dengan menyadari diri dan kedosaan ini, lalu tergerak hati untuk kembali kepada Allah, disinilah momentum yang menarik untuk kita bersatu kembali dengan Allah. Dan di sini juga saudara-saudari yang terkasih, kita mau untuk mengalami kasih dan kemurahan Allah. Allah selalu berbelas kasih, selalu menunjukkan dan mempunyai belas kasihan kepada setiap orang yang hilang oleh karena keadaan mereka yang menyedihkan. Kasih Allah yang begitu besar sehingga ia tidak putus-putusnya bersedih hati atas orang-orang yang berdosa. Dan ketika orang berdosa dengan tulus hati kembali kepada Allah, maka Allah sudah siap untuk menyambut anaknya yang hilang itu dengan keramahan, dan bahkan mengadakan pesta karena sukacitanya. Karena tidak terhinggalah sukacita Allah bagi orang berdosa yang bertobat, bagi anak hilang yang kembali ke pangkuannya. Saudara terkasih, mari kita belajar dari anak yang hilang ini
yang menyadari keberdosaan kita, menyadari pemborosan-pemborosan yang telah kita lakukan atas karunia-karunia Allah, atas kasih yang kita terima. Mari kita kembali bertobat, menyadari kedosaan kita dan bertobat dan kembali kepada Allah. Dan juga sebagaimana anak yang sulung yang senantiasa mengalami tinggal bersama dengan Allah, tetapi hatinya jauh karena dia hidup hanya berdasarkan aturan legalistik, tetapi hatinya jauh dari Bapa, hatinya jauh dari Allah. Yang ada adalah kecemburuan dan iri hati. Mari kita juga bertobat apabila kita dalam posisi anak yang hilang, anak yang bungsu, atau anak yang sulung yang senantiasa iri hati dan tidak tulus. Kita juga mari bertobat dari dosa-dosa kita. Terutama kesempatan di masa Prapaskah ini, semoga kita menemukan kemurahan hati Allah yang berlimpah-limpah bagi kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Engkau senantiasa hadir bersama dengan kami, terutama juga ketika kami berdosa, kami memboroskan harta kekayaan rohani yang ada pada kami. Kami mohon ampun atas dosa-dosa kami seperti anak yang hilang itu. Kami juga menyadari betapa kami juga berdosa seperti anak yang sulung, yang tinggal padamu tetapi hati kami jauh daripadamu, yang penuh dengan kecongkakan, kesombongan, iri hati, kedengkian, kebencian. Tuhan, ampunilah kami atas dosa-dosa kami, dan berikanlah kami Roh Kudus-Mu, kemurahan dan belas kasih-Mu, agar kami mengalami sukacita, mengalami pengampunan-Mu, agar kami juga dengan mengalami kasih dan pengampunan-Mu sungguh-sungguh mengalami sukacita dan terhibur oleh kebaikan dan belas kasih-Mu bagi kami. Allah kekal dan kuasa, angkatlah juga beban-beban kami, sakit penyakit yang kami alami dan kami derita, berbagai pergumulan dalam persoalan-persoalan kehidupan kami. Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah kami dalam setiap pencobaan hidup kami, dan kiranya kami tetap bertahan dalam iman, harapan, dan kasih kepadamu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang hidup berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah mau keseluruhan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, apabila Anda berkenan dengan renungan ini dan belum subscribe channel ini, silakan Anda subscribe dan klik tanda lonceng untuk mendapatkan update renungan ini setiap hari. Dan bagi saudara-saudara yang hendak memberikan wujud-wujud doanya, mau silahkan menuliskan pada kolom komentar agar saya juga dapat membantu dalam doa-doa saya atau menghubungi secara pribadi. Bagi saudara-saudara yang hendak memberikan apresiasi ataupun catatan atau komentar, silahkan juga dituliskan pada kolom komentar channel ini. Baik, sedangkan saudara-saudara yang hendak membagikan renungan ini kepada saudara-saudara kita yang lain, silahkan dibagikan agar menjadi juga berkat bagi mereka. Selamat tetap menjalankan puasa dalam semangat dan kasih Tuhan. Tuhan memberkati.